Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang indirect question. Berbeda dengan direct question yang bisa digunakan dalam situasi non formal, indirect question adalah kalimat pertanyaan tidak langsung yang digunakan dalam situasi formal. Jadi, ketika kita ingin bertanya kepada seseorang, misalnya di jalan yang gak kita kenal, itu pakai indirect question. Kalau direct question kan untuk bertanya kepada seseorang yang sudah kita kenal, misalnya kayak teman, keluarga, siapapun itu. Contohnya misalnya ketika kita ingin menanyakan toilet di suatu tempat, kita misalnya sedang jalan-jalan ke Dufan, kita tidak tahu letak toilet di mana, pasti kita bertanya kepada satpam yang tidak kita kenal. Maka dari itu pakai indirect question. Rumus indirect question berbeda dengan direct question yang subjek dan verbnya bertukar posisi. Subjek pada indirect question diletakkan sebelum verb. Adapun rumus indirect question pada yes or no question, pertanyaan yang meminta jawaban ya atau tidak, dan W question, pertanyaan akan informasi. Frasa atau ungkapan dalam indirect question yaitu could you tell me, do you know, do you have any idea, would be possible, will it be possible. Contohnya, direct question itu the teacher asks, have you finished your homework? Sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Nah, kalau indirect question, the teacher asks the student if they had finished their homework. Gitu. Keterangannya, jika direct question di sini pakai have finished, present perfect tense. Jika indirect question had finished, past perfect tense. Contohnya direct question, Lia asks, are you happy now? Kamu bahagia sekarang? Indirect question, Lia asks me whether I was happy at that time. Keterangannya, direct question now, indirect question at the time. Sama seperti direct question, indirect question pun memiliki dua jenis pertanyaan, yaitu yes or no question dan W question. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya. Yang pertama, yes or no question itu untuk membentuk indirect question berjenis yes or no question, kita bisa mengikuti pola di bawah ini. Di sini sudah dijelaskan, indirect question plus if or whether plus subject plus predikat plus complement. Keterangannya, indirect question first adalah frasa yang mengawali indirect question yang berfungsi untuk memperhalus kalimat. Kita bebas memilih untuk menggunakan if atau whether. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Tapi if lebih banyak dan lebih sering digunakan dalam indirect question dibandingkan whether. Contohnya, can you tell me if the cafe is open on Monday? Jadi bisa beritahu saya apakah kafe buka di hari Minggu. Gitu. Yang kedua, I'd like to know whether John visited the museum. Saya ingin tahu apakah John mengunjungi museumnya. Yang kedua, W question. W question pada indirect question sama seperti yes or no question. Bedanya itu if atau whether-nya diganti dengan agree 8W1H, yaitu what, where, who, whom, when, why, whose, which, dan how. Jadi untuk lebih jelasnya di sini sudah dijelaskan polanya, indirect question part plus WH atau how plus subject plus predikat plus complement. Contohnya itu, do you know who she is? Apakah kamu tahu siapa dia? I was wondering what you think about me. Saya ingin tahu apa yang pendapat Anda tentang saya. Perlu diingat bahwa predikat yang muncul setelah 8W1H itu harus selalu diletakkan setelah subjek, bukan sebelum subjek. Kayak gitu. Di sini sudah ada contohnya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.